Ya, Pade dulu, Pade. paling. Pade. Mungkin pengalaman di film Kang Mas ini seperti apa sih Pak De? Ya, saya sih yang paling ingat ya. Saya pas lagi sakit, gula darah saya tinggi, terus juga atau kalau kata orang sih kalau amat sangat gampang ketika orang sudah kena COVID. Dan saya kebetulan kan memang punya gula darah sehingga waktu itu pas lagi parah. Saya sampai ada satu saat nggak tahu dia, suatu saat saya benar-benar blank. Iya, iya. Nggak hafal apa-apa, nggak ingat apa-apa, diperintah apa-apa bengong. Dan kebetulan saat itu pas manajer saya meninggal. Schedule manajer saya meninggal tiba-tiba mendadak banget. Makanya tambah tuh. Hari Itu pertama sih yang saya. Iya, hari pertama kedua ya. Dan waktu itu susah, medannya susah. Ada tebing yang harus saya turunin kayak gitu. Padahal saya lemes banget dan nggak ingat apa-apa. Saya dikawal sama ada personal assistant saya, padahal dia kecil. Jadi saya turun tangga juga pegangin kayak gitu saya turun. Jadi saya berkesan banget di film karena saya belum pernah sakit sedemikian parah pada saat syuting film ya. Itu yang saya ingat banget sih. Tapi habis itu saya disuruh Pak Navin, Bu Erika bilang istirahat dulu deh, saya istirahat 5 hari kira-kira baru syuting lagi. Dan ya on wire lagi. Tapi dengan medan syuting yang seperti itu gimana Pak Ade, kan udah bisa dibilang udah nggak muda lagi Pak Ade dengan medan seperti itu, gimana cara ngatasin? Ya kan waktu itu sakit ya, saya udah nggak mikir gimana cara ngatasinnya, mau ikut aja lah, apa mati lah, gua ini dunia gua kayak gitu. Jadi ya udah pasrah aja, saya jalanin aja. Saya pernah bilang kan bahwa saya nggak pernah bosen, nggak suka pada profesi ini. Jadi ya itulah, saya jalanin aja. Tapi Pak De tetap dilanjutkan apa karena ada rasa tanggung jawab yang mesti? Ya karena tanggung jawab, saya lanjutin terus, tapi akhirnya diberhentikan. Sehingga pulang aja lah. Saya pulang sempat tidur dulu di rumah, terus sore saya langsung ke manajer saya yang meninggal itu. Gitu. Sempat kalau manajer Ya? untuk maksudnya sempat Sempat. Saya kepikiran terus, oh ya Allah. Dan dia adalah seorang manajer yang bareng saya dari zaman dulu, bukan hanya pas manajer gitu. Saya bareng dia zaman masih di Suara Kejayaan di radio. Dia operator, kami ngisi di sana. Jadi memang ada kedekatan emosional lah dengan saya. Aming melihat semangat Pak De seperti apa sih? Kalau ya kebetulan waktu syuting bareng kan pas hari-hari pertama Pak De ya, maka gue bisa gila sih ya, kayak waduh itu salah satu scene yang scene awal tuh berat ya Pak De ya, berat dan tiba-tiba berat, kondisi juga cuaca lagi tidak stabil, kondisi para pemain juga, maksudnya karena first day syutingnya emang adegan-adegan yang epic gitu kan, yang bombastik itu, tiba-tiba hujan lah pada ya, terus udah gitu Tiba-tiba panas banget. iya, panas banget, hujan banget, tiba-tiba pas pada harus ngambil adegan itu tiba-tiba meninggal, dengar manajer meninggal, itu kayak waduh itu mental banget ya. Pada kayak hilang setengahnya pada ya, berdiri aja kagak bisa, kayak bingung mau ngapa-ngapain. Berdiri susah. Iya. Jadi diangkat. Iya. Diangkat habis itu. Nggak tahu kenapa tuh. Iya. Baru sekali itu gua sakit yang sampai lemes banget gitu. Dan Pak De itu emang seperti yang dia bilang, karena dia cinta banget profesinya, dia yang memutuskan untuk bertahan sampai akhir. Tapi kru melihatnya nggak mungkin Pak De secara mental udah kena, artinya ya emang akhirnya Pak De emang minta pulang, padahal Pak De-nya nggak apa-apa lagi juga nggak pulang karena mental udah kena. Langsung melihat melayat almarhum kan. Nah dari situ emang berasa banget energinya gak enak ya, mungkin itu salah satu hari syuting terberat Pak De ya, langsung adegan perang ya. Iya. Dan itu dapat kabar seperti itu. Kalau ledakan, Ya, dilempar itu pasir, gloomy gitu. banget. Efek ledakan. Gloomy banget itu.
harus syuting hari pertama. Kalau Kak Amin sendiri gimana dalam proses syutingnya? Adakah merasakan sakit atau Tantangannya, tantangan? Apa dia udah 2 hari doang. Makanya tadi bilang. Makanya bilang tadi pada kalau nanti tonton filmnya, kalian jangan lengah sepersekian detik gone, udah nggak ada lagi ya. Makanya ya kan pemain mahal ya Mas ya. Dipakainya nggak banyak tapi alhamdulillah cuannya cukup banget. Enggak berarti iya berhasil. Intinya begini aja, nggak ada peran terlalu besar atau kecil. Malah saya bilang ke Falcon, thank you for appreciating me that much gitu kan. Maksudnya kayak cara apa sih? Cara Falcon nge-treat gitu kan, respect talentnya, makasih banget dan dilibatkan dalam proses promo juga. Berarti saya sebagai seorang aktor dan juga seorang talent ngerasa sangat-sangat dihargai sekali dan ya mungkin bakal jadi sebuah kerjasama yang langgeng. Ini kayak amin ya PD. Tapi emang bener kayak ngerasa dihargain banget mereka dilibatkan dalam proses. Ciri khas Falcon menurut saya. Iya, udah kayak family kan, dihargai dalam proses promo. Amin ini pertama kali main film duet sama Pade. Iya, makanya pertama kali main film sama Pade. Udah gitu satu frame juga, tapi baru enak Padenya kena guncangan mental ya. Harus pulang, baru enak ya, baru nyaman ya Pade. Tiba-tiba, ya ini gimana sih gitu. Akhirnya Pade pulang kayak gantung, kayak lagi mabar ya. Menurut kalian berdua ini film lawak seperti apa sih, film komedi seperti apa sih? Ya Pade lebih tahu nih. Di komedi horor ya, komedi. Tapi menurut saya Anda jangan membandingkan horor ini dengan horor-horor yang ada gitu ya. Enggak sih, masih tetap ada komedinya di horor itu. Menurut saya film ini segar banget. Ya. Segar banget. Saya udah nonton dan rapih. Ya itu yang tadi yang saya bilang, ternyata sebetulnya kita belajar dari mulai Miracle dulu ya. Bagaimana kita terlibat semuanya dan semuanya membicarakan itu dari mulai reading dan kita kayak punya tanggung jawab kayak gitu. Nah ini yang terjadi juga di sini kayak gitu. Kita merasa bahwa dulu film asli bagus banget. Kita harus minimal bisa nyamain mereka, kalau enggak ya berarti kita gagal kayak gitu. Nah, oleh karena itu kita benar-benar setiap mau shoot itu pasti ngumpul dulu. Ini ya, ini oke ya, ini gini lu tadi begini ya, gini kita bahas lagi dan itu semua dikoordinir oleh Herwin. Kebetulan Herwin kan memang sifatnya gitu, dia terbuka banget dan apa ya, open banget. Walaupun dia juga punya koridor yang jelas terhadap film ini. Tapi kemarin pas sakit sempat dirawat atau Sebelumnya dirawat. Sebelumnya saya sempat dirawat, tapi karena udah mau syuting kayak gitu saya minta keluar masa. nggak bahaya pada seorang sendiri? Warga seperti apa Nggak, nih? saya sampai sekarang malah akhirnya suntik, masih suntik setiap hari. Iya, dan saya tetap cek gula darah. Konon katanya orang yang udah kena COVID ngomong apa? Turun, imunnya naik turun. Jadi liar gitu. Gula darahnya. Oh iya. Oh gula darahnya, bukan orangnya. Kalau gue emang dari dulu liar. Oh gitu. Saudaranya Waktu pertamanya 400. Wah, 500. 400. Tapi sekarang gimana maintenance kesehatannya? Sekarang gula darahnya? saya di paling tinggi di 140. Udah Paling normal. rendah di 80 sekian. Udah normal tapi masih treatment ya? Pak? Masih treatment, tapi Insulin? udah diturunin terus ya. Suntikannya udah diturunin. Tapi tadi jaga Kan protektif ya anak-anak. Tahu sendiri, menurut saya lebih galak anak-anak daripada istri saya dong. Dulu bener tuh istri gue nggak begini-begini anak-anak. Tapi ketika tahu Pak Makanya anak-anak nih seneng banget kalau udah anak-anak saya datang nengok. Regen sama Jegel tuh, dia kan Tom and Jerry banget ya. Udah ada aja. dikomporin nggak Pak? Put tadi Pak De makan martabak habis satu loyang. Ada gue cuma 2 biji. Dan gue nggak apa-apa, kolesterol gue bagus. Saya memang nggak punya
kolesterol, nggak punya darah tinggi, nggak punya yang lain, hanya gula. Tapi kan gula mother of ill, apa ibu dari segala penyakit. Iya, gula mah kemana-mana. Iya. Oke. Seneng banget. Kata Mbak Putri, Pak Ade, kata Mbak Putri apa? Hah? Kata Mbak Putri apa? Dia ini memang suka seolah-olah lebih dokter daripada dokter. Lebih protektif ya Pak De, anak-anak. Ya namanya bapaknya saya. Dibawain bekal atau gimana, diawasin terus tiap saat? Waktu itu saya makan bawa bekal yang udah digramin gitu. Waktu itu beneran. Begitunya ya. Udah suntik, digramin, makan buah dong, makan ya Allah. Ini lama-lama gue goblok nih. Jangan dong Pak De. kurang asupan. Kurang gizi. Aku waktu itu ya aku masih ingat bentar 100 gram pagi, malam 100 gram, siang 150 gram. Iya, simit. Nah, padahal gitu. Aku Indonesia banget kan. Aku tuh paling nggak suka keluar negeri. Kenapa? Karena makanan. Aku nggak cocok makanan luar. Aku padahal ibuku chef. Tapi nggak tahu kenapa aku norak banget ya. Beneran. Oh itu disuruh didikitin. Oh. Tersiksa berarti Pak De ya dengan keadaan kemarin ya? Maksudnya tersiksa. Tersiksa. Tapi ya, aku berpikir untung kerja. Kalau nggak kerja mungkin aku lebih tersiksa lagi. Karena kerja kan ada kesenangan, kan? Ada teman-teman, ada mungkin kalau nggak kerja lebih tersiksa lagi kan. Menurut aku. Pak Ade kan dibekelin ya sama anak ya, digram-gramin, tapi di lockshoot sendiri makan makanan yang di luar itu gitu. Ada. Masih ya Pak De ya. Istriku gitu. Aku pengen kerja ini. Jadi pada dibakar. Tapi sekarang mah udah bodo amat. Gue pengen Dibakar. ada pasti pakai gula. Nggak apa-apa, asal lo nggak ngomong. Pantangannya makan apa sih Bang yang ngomong? Waktu itu kan yang bersifat manis, terus juga bersifat kolesterol, apa segala macam kayak gitu deh. Tapi kan sebulan setelah itu aku dibebasin yang lainnya, bahkan aku dinaikin berat badan sebulan setelah itu. Cuman memang gulanya dimonitor terus sampai sekarang. Sampai sekarang aku bikin laporan gitu. Nanti dokter baca setiap bulan sekali. Keren diturunin gitu. Oke udah ya. Oke.